Sebagian memang berhasil di pasaran, tapi sebagian lainnya tidak. Namun itulah hal yang normal dalam dunia bisnis, termasuk bisnis penyiaran televisi, khususnya tokusatsu. Walaupun mungkin masih banyak hal menarik untuk disimak, serial-serial berikut nyatanya harus terpaksa dihentikan akibat kurangnya rating penonton pada saat penayangannya. Ya, seperti yang pernah kita ulas, bahwa rating penonton masih menjadi acuan atas laku atau tidaknya acara yang mereka tayangkan, di samping nilai penjualan merchandise yang menjadi penghasilan utama tokusatsu. Dan dalam hal ini, kita akan mengulas 7 serial tokusatsu yang dihentikan karena rating rendah versi Tokufax Indonesia. Silver Kamen. Kita pernah mengulas hal ini dalam episode Kyodai Hero yang mirip Ultraman. Dan seperti yang mungkin teman-teman sudah saksikan, bahwa serial produksi Senkosa ini memang memiliki elemen yang menyerupai pahlawan raksasa karya Suburaya Production tersebut. Hanya saja Silver Kamen bisa bertarung dalam wujud manusia normal dan juga raksasa, mirip dengan konsep Ultra Seven. Dan benar saja, sebagian besar kru yang dipekerjakan oleh Senkosa adalah mereka yang pernah bekerja untuk produksi Ultra Seven, seperti Sozo Uehara sebagai penulis dan juga director yang bernama Akiyoji Soji, dengan harapan bahwa serial ini bisa mendulang kesuksesan yang sama seperti Ultraman terbaik sepanjang masa tersebut. Akan tetapi pada pertengahan season, serial ini mengalami penurunan rating yang cukup mengkhawatirkan. Maka dari itu pihak Senkosa dengan terpaksa mengganti sebagian besar staf produksinya dengan para anggota baru. Agak susah mencari data lebih lanjut tentang siapa saja pihak yang menggantikan staf lama. Akan tetapi justru itulah yang membuat rating Silver Kamen semakin menurun dan harus dihentikan pada episode ke-26 pada bulan Mei 1972. Kamen Rider Amazon. Season keempat dari Showa Kamen Rider ini juga tidak lepas dari masalah serupa. Seperti yang pernah kita ketahui, bahwa Amazon merupakan ide baru yang cukup fresh di franchise ini, yakni tidak lagi bertema serangga dan tidak berbasis teknologi cyborg modern, melainkan seorang rider dari pedalaman hutan Amazon yang diubah menjadi rider mistis menggunakan gelang gigi. Ya, satu lagi elemen baru di mana rider ini tidak berubah menggunakan belt seperti sebelum-sebelumnya. Adegan pertarungannya pun bisa dibilang sangat sadis, sebab semua monster yang dikalahkan oleh Amazon, baik dengan sabetan ataupun gigitan, akan memunculkan cipratan darah yang sangat banyak. Ya, walaupun harus kita akui, darah yang dikeluarkan nyaris tidak menyerupai darah asli. Namun elemen barusan merupakan yang paling jadi sorotan bagi banyak penonton, dan dikhawatirkan akan membuat anak-anak menjadi ketakutan. Dan karena itulah Amazon hanya meraih 16,7% dari seluruh rating penonton pada tahun 1974 hingga 1975. Dan dengan terpaksa harus dihentikan pada episode ke-24, menjadikannya sebagai serial Kamen Rider dengan episode paling sedikit sepanjang masa. Akan tetapi serial ini justru mendapat pujian dari penonton di era modern, dan menganggap bahwa Amazon merupakan ide kreatif yang belum siap diterima oleh audiens di era 70-an. Maka dari itu pada tahun 2016, serial ini dibuat versi reboot yang diberi judul Kamen Rider Amazons. Tentu saja dengan nuansa yang jauh lebih dewasa, jauh lebih dark, dan juga jauh lebih sadis. Jaka Dengi Kitai, instalmen kedua dari Sentai series ini, juga merupakan harapan besar setelah suksesnya Himitsu Sentai Goranger pada tahun 1975 hingga 1977. Dengan elemen cyborg dan agen rahasia, serta nuansa ala drama kepolisian yang pada era tersebut sangatlah populer, Jaka memang merupakan ide segar untuk suguhan acara tokusatsu pada era 70-an. Awalnya, serial ini memang beranggotakan 4 orang saja. Akan tetapi pada episode ke-23, mereka kedatangan anggota baru yang bernama Sokichi Banba, atau disebut sebagai Big One. Banba pun tidak sekedar mengambil posisi sebagai mentor yang sebelumnya dipegang oleh Joker, akan tetapi juga menjadi leader baru dalam series ini. Ide ditambahkannya tokoh baru ini juga merupakan kiat untuk mengganti nuansa Jaka yang sebelumnya terlalu dark dan juga dewasa, sehingga perlu dianggap adanya penyesuaian untuk penonton anak-anak yang memang dirasa terlalu awam untuk memahami drama kepolisian yang ada di serial ini. Namun sayangnya semenjak kedatangan Banba, serial Jaka berubah drastis dan menjadi terlalu fokus pada Ranger putih tersebut, sehingga 4 orang anggotanya seakan dianaktirikan dan kurang menjadi sorotan. Dan karena hal itulah rating penontonnya terus mengalami penurunan dengan rata-rata hanya mendapat 9,8%, jauh lebih rendah dari Goranger yang sebelumnya bisa mencapai angka 16,1%. Dan karena itulah, Jaka harus dihentikan pada episode ke-35, menjadikannya sebagai Sentai dengan episode terpendek yang pernah ada. Choujinki Metalder. Siapa sangka kalau Metal Hero berwarna merah dan biru ini menjadi salah satu dalam daftar tokusatsu yang dihentikan penayangannya.
Chojin Ki Metalder pun pernah ditayangkan di Indonesia pada pertengahan 90-an dan menjadi salah satu serial yang cukup memorable untuk generasi di eranya. Serial ini pun pernah diadaptasikan oleh Saban Production sebagai VR Troopers, dengan konsep yang sama seperti Mighty Morphin Power Rangers. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, Metalder memberikan nuansa yang lebih dewasa dan juga dark, di mana Metalder sendiri merupakan cyborg yang diciptakan oleh Dr. Koga pada tahun 1945, yang dimaksudkan sebagai senjata rahasia Kekaisaran Jepang untuk perang di Pasifik. Akan tetapi, baru dibangkitkan pada 42 tahun setelahnya, karena adanya penyerangan dari God Neros. Maka dari itu banyak adegan-adegan sadis dan juga isu-isu berat yang ditanamkan pada serial tersebut, di mana lagi-lagi penonton anak-anak masih belum siap untuk tayangan semacam ini. Dan oleh sebab itulah, rating serial penonton Metalder mengalami penurunan seiring waktu berjalan, sehingga dengan terpaksa Toei Company harus menghentikan penayangannya dan hanya menghasilkan 39 episode saja. Dan sekali lagi, menjadikan serial ini sebagai season terpendek pada franchise-nya. Walaupun harus kita akui, serial Metalder ini masih cukup seru untuk disimak, meskipun sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Choco Senshi Changerion, dan sekali lagi masih pada produksi Toei Company, yakni Choco Senshi Changerion. Dan bagi generasi 90-an dan 2000-an awal, serial ini mungkin masih cukup familiar bagi kita yang pernah melewati masa tersebut. Changerion sendiri disiarkan di Jepang pada 1996 dan menjadi salah satu properti Toei Company yang sangat terlupakan. Dibintangi oleh Takashi Hagino sebagai Akira Suzumura, sang protagonis Changerion. Hagino juga kemudian bermain di serial Kamen Rider Yuki pada tahun 2002 sebagai Takeshi Asakura alias Kamen Rider Ouja. Serial Changerion memberikan nuansa yang high-tech pada setiap persenjataannya. Mirip sekali dengan konsep Metal Hero, hanya saja nuansa yang ditampilkan masih relatif ringan dan juga lebih condong ke arah komedi. Serial ini pun awalnya direncanakan memiliki 52 episode, namun secara praktikal, rating penonton yang dihasilkan memang kurang dari yang diharapkan, sehingga Changerion harus terpaksa dihentikan pada episode ke-39, tepatnya pada bulan Desember 1996, di mana itu merupakan tahun yang sama dengan debut penyiarannya pada bulan April sebelumnya. Ultraman Nexus, dan ternyata Ultra Series juga punya kasus serupa, di mana harus menghentikan salah satu season yang sedang berjalan karena masalah rating. Penonton tentu saja mengenal serial ini, di mana Ultraman Nexus adalah season yang menekankan nuansa dark dan juga dewasa, sangat kontras berbeda dengan beberapa season sebelumnya yang lebih family friendly. Nexus pada dasarnya merupakan reboot atau reimagination dari original Ultraman 1966, namun dengan format yang lebih kelam dan juga realistis. Cukup menarik bagi penonton dewasa dan remaja, namun tidak dengan audiens anak-anak yang menjadi pangsa pasar sesungguhnya. Tidak seperti tokusatsu lain yang mengubah format di pertengahan season demi meningkatkan rating. Ultraman Nexus justru hanya melakukan pemindahan jam tayang sebagai kiat penyesuaian audiens, dari semula Minggu pagi menjadi jam 2 dini hari di stasiun TBS. Akan tetapi meskipun sudah dilakukan hal tersebut, rating penonton Nexus justru semakin merosot dan menghasilkan kisaran angka yang mengkhawatirkan, yakni hanya 2,96% dari semua penonton di Jepang pada saat itu. Oleh karena itu, Nexus terpaksa harus berakhir di episode ke-37. Maka dari itu season selanjutnya, yakni Ultraman Max, dibuat lebih ringan dengan nuansa komedi yang kental, sehingga dianggap lebih aman bagi audiens di bawah umur. Chosei Kantai Caesar X. Tidak selamanya tokusatsu bernuansa dark yang mendapat rating rendah. Season komedi seperti Caesar X ini justru kebalikan dari yang lainnya, di mana lebih condong ke arah ringan dan juga komedi. Caesar X merupakan instalmen ketiga dari franchise garapan Toho dan Konami tersebut. Berbeda dengan Grand Caesar dan juga Justice Risers, di mana menekankan unsur realistis dan juga lebih serius. Di season tahun 2005 ini, lebih cenderung menampilkan nuansa fiksi ilmiah serta fantasi ala tokusatsu kebanyakan, sehingga dinilai lebih cocok untuk penonton muda, apalagi lengkap dengan unsur komedi barusan. Akan tetapi, meskipun sudah dibuat sedemikian ringan, penonton nampaknya belum siap dengan perubahan yang dilakukan Toho atas nuansa serial ini, sehingga lagi-lagi rating yang dihasilkan juga mengalami penyusutan, dengan rata-rata hanya menghasilkan 3,73%, yang artinya lebih kecil dari dua serial sebelumnya, di mana Justice Risers masih bisa menghasilkan 4,2%, dan Grand Caesar yang paling tinggi dengan 4,8%. Dengan demikian, serial ini harus dihentikan pada episode ke-38, sekaligus menjadikannya sebagai season terakhir dari Chosei Shin Series. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.